Saya baca di sebuah kitab itu sebagian salaf kalau sedang sholat dia menangis, mengadukan dosanya dan minta ampun kepada Allah sambil menangis. Ketika salam dia baru sadar bahwa ini makmumnya di belakang banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia pura-pura bangun bahwa tangisannya itu karena flu, karena apa? Itulah generasi terbaik, menyembunyikan rasa khusyuk dan tangisan sholatnya hanya agar diketahui oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah Toha Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Hai para pemirsa sekalian, ini adalah seri kedua ya, sambungannya yang kemarin. Ini kemarin tentang sikap atau keluhan kita kalau kita sedang bersedih, sedang bersuka, sedang mengalami hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, tidak nyaman. Sekarang sesuai keinginan saya kemarin, happy endingnya sekarang adalah masa di mana kalau kita sedang mengalami rasa senang, gembira, dan tidak ada masalah. Lapar, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu, terutama dalam hal beribadah. Karena kaitannya dengan agama. Kalau dengan psikologi, ya itu dengan sikap-sikap yang positif saja. Ini kaitannya dengan agama yang menjadi topik saya kali ini. Bagaimana ibadah kita, bagaimana pengabdian kita kepada Allah, sikap kita kepada tetangga kalau kita sedang mengalami hal yang senang. Makanya saya usahakan saya buat ini happy ending. Kalau kemarin lagi susah, lagi berduka, sekarang lagi senang, lagi gembira. Bagaimana? Kali ini saya dasarkan kepada hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perawi hadis yang sahih Imam Muslim di hadis nomor 2965. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda al-ghani at-taqi al-khafi. Allah itu senang, suka kepada hamba yang al-ghani, yang merasa cukup, merasa kaya, tidak terlalu membutuhkan kepada orang lain. Al-ghani, at-taqi, yang bertakwa. Bertakwa tentu nanti pembahasannya panjang. Bagaimana definisinya takwa, ini perlu satu episode tersendiri. Yang saya tekankan adalah yang ketiga, al-khafi, hamba yang menutup-nutupi. Apa yang ditutup? Tentu segala hal, terutama berkaitan dengan ibadahnya. Ibadah itu sebaiknya jangan diubah, jangan disebar, jangan diposting, jangan semua orang tahu. Ditutupi. Sebagaimana kita menutupi kejelekan, maka kebaikan itu juga ditutupi, disembunyikan, dirahasiakan. Ini tentu ada kaitannya dengan zaman sekarang. Bahkan di episode sebelumnya, kalau kita lagi senang, lagi gembira, lagi suka, maka kita mau orang lain semua tahu, mau semua orang
menyaksikan. Apalagi kemarin kan sudah bersambung, sekarang ada media penyaluran, uh, ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan banyak lagi yang lain. Maka kalau lagi senang, kita langsung selfie, cekrek, di-upload. Halo guys, ini sekarang saya lagi ada di rumahnya istri muda saya. Kalau punya istri muda. Atau makanannya lagi enak, lagi cocok dengan selera, ceklek, di-upload di media sosial. Ya, inilah kita harus bersyukur komentarnya. Bersyukur karena ini adalah makanan rezeki terbaik yang diberikan oleh Allah. Hal-hal seperti ini kalau tidak berkaitan dengan ibadah, sebetulnya tidak begitu bermasalah. Karena paling-paling hanya jatuh kepada narsis. Mengumbar segala hal-hal yang tidak penting narsis. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, inilah yang berbahaya. Apa yang berbahaya? Berbahayanya takutnya ini akan membuat hati kita riak, pamer, agar ibadah kita bukan semata-mata mendapat pujian dan pahala dari Allah, tapi ibadah kita itu diarahkan kepada manusia agar mendapat pujian, agar mendapat sanjungan dari manusia. Ini namanya ria, tidak boleh. Ini akan menghapus pahala ibadah yang kita kerjakan susah payah. Makanya ria itu penyakit yang fatal. Ini akan menghapus ibadah. Dan ria itu di dalam kitab Hidayatul Hidayah diterangkan lebih tersembunyi dari semut kecil hitam di gelap malam. Semut hitam bukan di gelap, di terang seperti ini susah kita cari. Apalagi semut hitam yang ada di gelap malam, sulit sekali kita cari. Makanya hati-hatilah, sembunyikanlah ibadah kita yang sudah susah payah kita kerjakan dengan perjuangan berat, bahkan dengan biaya besar seperti kemarin baru terjadi ibadah haji yang biayanya puluhan juta bahkan mungkin ratusan. Kalau kita hanya ingin pujian dari manusia, ingin sanjungan dari tetangga, dari kawan, maka ibadah yang berat dan berbiaya banyak itu akan habis. Maka disembunyikan, jangan dibuat orang tahu, kecuali tentu ibadah-ibadah yang memang harus orang tahu. Apa misalnya ceramah, pengajian kitab, sholat berjemaah, kan tidak bisa sembunyi sholat berjemaah. Harus orang banyak, harus di masjid. Makanya Rasulullah itu kalau sholat sunnah tahajud, beliau tidak di masjid, tapi di rumahnya. Padahal siapa yang meragukan akan kebersihan hati Rasulullah, tapi beliau melakukan sholat tahajud itu di rumahnya. Sholat qobliyah sebelum sholat beliau di rumah. Sholat ba'diyah setelah sholat fardu juga beliau lakukan di rumah. Apalagi hati kita ini. Jadi hal-hal yang tadi tidak bisa disembunyikan, memang harus tidak apa-apa. Yang penting tidak apa-apa dilihat orang banyak, yang penting hati kita ini kita jaga betul-betul murni kepada Allah. Termasuk ini berdakwah harus di panggung orang banyak, di lapangan, di resepsi aflah,
Atau seperti sekarang yang saya lakukan, berusaha menularkan hal-hal baik kepada orang lain dalam rangka saya mencari pahala. Siapa yang tahu? Yang tahu tentu hanya Allah. Ini harus di-upload orang banyak, harus diketahui orang banyak. Tidak bisa sembunyi-sembunyi. Untuk apa? Kalau tidak diketahui orang, ini harus disembunyi. Termasuk yang sekarang ya jarang, sodakoh rahasia. Namanya sodakoh sirri. Dalam hadis Nabi diterangkan sodakoh sirri turfi'u ghadabah. Sodakoh rahasia itu akan memadamkan murkanya. Jadi sodakoh secara rahasia. Para sahabat, para salafus soleh dulu kalau mau bersedekah, dia sengaja tidak gembar-gembor. Sengaja ditaruh malam-malam di depan pintu rumahnya tetangga yang ketika paginya tetangga yang itu buka rumah, di depan pintunya ada barang yang diberikan. Dia tidak tahu siapa yang memberi, tidak tahu. Bahkan sahabat Abu Bakar terkenal. Beliau bertahun-tahun datang ke rumah tetangga yang buta, tidak miskin, tidak punya bapak. Beliau datang, beliau berikan apapun saja yang dibutuhkan. Tentu makanan, pakaian. Sementara yang diberi tidak tahu bahwa itu tidak tahu. Bahkan siapa yang meragukan kebersihan hati Abu Bakar, beliau tidak gembar-gembor, tidak ada orang yang tahu. Abu Bakar sedekah rahasia. Sekarang kalau orang mau sedekah, kalau tidak gembar-gembor, tidak dilakukan. Minimal dicantumkan di media sosial, dicantumkan di Instagram. Ini loh sumbangan saya untuk pembangunan masjid. Ini loh sumbangan saya untuk pembangunan pondok pesantren. Atau minimal difoto ketika ngasih sumbangan kepada yatim piatu, difoto. Sehingga semua orang tahu. Itulah kekurangannya. Sementara ulama-ulama zaman dulu, generasi zaman dahulu, apapun saja, bukan hanya sedekah, disembunyikan. Bahkan ketika sholat, dalam sholat kan memang dianjurkan kita khusyuk, bahkan menangis kepada Allah. Saya baca di sebuah kitab itu, sebagian salaf kalau sedang sholat dia menangis, mengadukan dosanya dan minta ampun kepada Allah sambil menangis. Ketika salam, dia baru sadar bahwa ini makmumnya di belakang banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia pura-pura bangun bahwa tangisannya itu karena flu, karena apa? Itulah generasi terbaik, menyembunyikan rasa khusyuk dan tangisan sholatnya hanya agar diketahui oleh Allah. Sementara kita tidak begitu, maka tirulah mereka sembunyikan amal ibadah kita ini. Biar yang tahu hanya Allah yang tahu. Jangan diposting. Sekarang kembali ke tadi bahwa riya yang merusak pahala ibadah kita itu lebih samar dari sebelumnya kita. Coba sekarang ada gejala, misalnya sedang puasa, buka puasa, kemudian menu buka puasanya difoto, cekrek, diposting. Alhamdulillah bisa buka puasa. Artinya apa? Biar orang tahu bahwa dia melakukan puasa. Ayo juga, siapa yang sering melakukan ini? Hentikan. Agar hati kita bersih dan amal kita tidak percuma. Sholat malam itu sembunyikan. Tadi kan Rasulullah sholatnya sembunyi di rumah, bukan di masjid. Sholat malam kemudian diposting.
Kalau tidak mesti keluar tulisan jam 2, jam 3. Ayo bangun, bangun, sholat malam semua. Ini waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Apa tujuannya? Apa? Sudah pasti bisa tebak tujuannya agar orang tahu semua bahwa dia sedang sholat malam. Agar semua orang menyandung, agar semua orang kasih like, kasih jempol. Jadi kalau dia banyak komentar di bawahnya yang bagus-bagus, dia sering, wah, memang saya, ya, apalagi misalnya bulan puasa, tarawih, ketika naik sepeda motor atau jalan kaki, kemudian difoto, cekrek. Alhamdulillah walaupun tidak ada kendaraan, sekarang bisa jalan kaki, sholat tarawih ke masjid. Apa tujuannya? Tidak ada lain kecuali agar pamer bahwa dia sedang melakukan sholat sunnah tarawih. Kira-kira sudah bisa ditebak ya? Ingin pujian dari Allah apa dari malaikat Jibril? Ingin pujian dari manusia. Akhirnya dia sibuk melihat postingannya. Kalau yang like, yang jempol banyak, dia senang. Wah, ibadah saya banyak dilihat orang. Apalagi kalau banyak komen yang positif. Nah, kalau tidak ada yang komen, tidak ada yang like, malah justru dislike, dia berduka. Apa berduka? Karena tidak dipuji manusia. Sangat merugikan, merugikan. Apalagi kalau lagi silaturahim, kan ibadah hari raya, sudah lama ya hari raya kemarin atau yang akan datang. Baik contoh silaturahim ke orang tua hanya karena bawa beras 5 kilo atau banyak bawa baju baru atau sepatu baru, paling-paling harganya berapa? 100.000 atau setengah juta paling pol. Dia minta difoto, ngasih ke orang tua minta difoto, kemudian diposting di media sosial. Alhamdulillah kasih beras kepada orang tua yang lagi tidak punya beras. Ya Allah. Jadi para pemirsa sekalian, hentikan semua. Kita sembunyikan amal ibadah kita, biar hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kita malu, kita sembunyikan kalau keburukan kita, kalau dosa kita diketahui orang lain. Begitu pemirsa, alhamdulillah semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya insya Allah pada episode berikutnya akan dibahas hal lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.